Mutiara Nasihat. Untayan Mutiara Nasihat. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, saudara-saudaraku seiman, kita telah mengetahui bagaimana besarnya pahala menuntut ilmu. Imam Ahmad berkata, al-ilmu la ya'dilu syai'un ila sihhatin niyyah. Ilmu itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun kalau niatnya benar. Namun tentunya menuntut ilmu ini harus benar-benar juga bersih dari kesalahan manhaj. Metode di dalam menuntut ilmu harus betul-betul mengikuti metode salafus saleh. Banyak kita temukan perkara-perkara yang tentunya tidak sesuai dengan manhaj salafus saleh di dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Apa itu diantaranya? Yang pertama, yaitu sembarangan dalam mengambil ilmu. Zaman sekarang sebagian orang punya moto dan menuntut ilmu dari siapa saja. Moto seperti ini tidak pernah dikenal di zaman salaf terdahulu. Rasulullah SAW sabda, inna min asyratis sa'ah an yultamasal ilmu indal asaghir. Sesungguhnya di antara tanda hari kiamat, ilmu diambil dari al-asaghir. Kata Ibnu Mubarak, al-asaghir siapa? Ahlul bid'ah, ahli bid'ah yang menyimpang. Syekh Albani menafsirkan al-asaghir adalah orang yang dangkal ilmunya walaupun tua usianya. Abdullah bin Umar mengatakan, dinak innama huwa damuka wa lahmuk, khudh 'anil ladzina istaqamu wa la ta'khudh 'anil ladzina malu. Agamamu jaga, kata beliau. Ambil agamamu adalah darah dan dagingmu. Maka ambillah agamamu dari orang yang lurus, dan jangan kamu ambil dari orang yang menyimpang. Ini kesalahan yang pertama, tidak menyeleksi guru. Adalah menyeleksi guru itu adalah manhaj yang dilakukan oleh salafus saleh terdahulu. Kita mengambil ilmu hanya dari orang-orang yang lurus agamanya, lurus akidahnya, lurus manhajnya. Kesalahan yang kedua, saudaraku sekalian, yang kita perhatikan di zaman ini, saudaraku sekalian, yaitu kita sebagai para penuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala terkadang kurang memokuskan untuk mempelajari ilmu-ilmu yang paling penting. Ada sebagian penuntut ilmu lebih memokuskan perhatiannya kepada ilmu tajwid saja. Ada lagi yang memokuskan hanya pada ilmu bahasa Arab saja. Padahal di dalam menuntut ilmu hendaklah dimulai dari yang terpenting dulu. Apa itu tauhid? Kita kuasai dulu permasalahan yang paling penting. Karena ini yang menentukan kita akan masuk surga atau ke neraka. Kita semua sudah tahu bahwa dakwah para nabi dan rasul adalah kepada tauhid. Dan Rasulullah ketika mengirim Mu'adz ke Yaman, yang Rasulullah nasihatkan, hendaklah yang pertama kali kamu dakwahkan sampai mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita pandai dalam ilmu furu', tapi dalam ilmu usul, masalah akidah, masalah tauhid kita bodoh, tidak faham. Maka pahami tentang tauhid, pahami tentang hakikat akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah yang diyakini oleh salafus saleh, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan seperti itu kita bisa tahu mana Ahlussunnah, mana bukan. Mana akidah yang sesuai dengan akidah salafus saleh, mana bukan. Saudaraku sekalian, akhwal Islam, azani Allah wa iyyakum. Di antara kesalahan para penuntut ilmu di zaman sekarang, senang berdebat.
kita perhatikan mereka senang sekali berdebat di media sosial. Ini bukan manhaj salaf sama sekali. Justru salafus saleh melarang kita untuk senang berdebat. Rasulullah SAW saja bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi rababil jannah liman tarakal mira' wa in kana muhiqqan." Aku menjamin dengan rumah di pinggiran surga bagi mereka yang meninggalkan perdebatan walaupun ia di pihak yang benar. Sebagian ulama salaf terdahulu berkata, "Man futiha lahu babul jadal, ughliqa anhu babul amal." Siapa yang dibukakan untuknya pintu berdebat, biasanya akan tertutup darinya pintu beramal. Maka ya akhi, wahai para penuntut ilmu, di awal menuntut ilmumu, jangan menjadi orang yang pandai berdebat, dan jangan jadikan perdebatan sebagai alat untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kata Umar bin Abdul Aziz, "Man aktsar al-khusum